Shalom saudara. Ya, saya pikir WL di SMCC ini profetik semua gitu ya. Berapa kali saya sering kalau misalkan ada yang khotbah gitu, selalu bilang, wah WL-nya ini selaras sesuai dengan apa yang saya ingin sampaikan gitu ya. Tidak terkecuali hari ini, saya bersyukur bahwa lagu-lagu yang tadi dibawakan gitu, itu sangat mengkonfirmasi apa yang saya ingin sampaikan. Jujur kenapa kok saya butuh konfirmasi? Karena sebenarnya entah kenapa gitu ya, apa yang ada yang jadi ini, itu berbeda jauh dari apa yang awalnya saya pikir saya dapatkan pewahyuannya begitu. Tapi saya pikir oke lah. Dan buat saya ini agak berat gitu untuk disampaikan karena saya aja waktu saya dengerin, waktu saya nyiapin semua itu ya, ketampar berkali-kali gitu. Dan saya pikir apa bisa ini disampaikan gitu. Tapi saya percaya bahwa yang menyampaikan bukan saya gitu ya. Tapi ada Tuhan yang ingin kita untuk berjumpa dengan kebenaran ini. Karena itu yuk mari sama-sama kita berjumpa. Nah, mungkin judulnya agak sedikit wow. Tapi ya menurut saya ini yang paling cocok gitu judul ini. Ya. Sebelum saya masuk ke dalam inti poinnya, izinkan saya untuk bercerita tentang sejarah gitu ya. Sejarah tentang pada awal mulanya Tuhan menciptakan bumi segala isinya dan menciptakan manusia gitu. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, dia memberikan perintah-perintah, dia memberikan otoritasnya, dia memberikan perkenanannya gitu kan. Dan itu sudah sangat-sangat jelas gitu. Tapi uniknya di Kejadian 3, tiba-tiba muncullah aktor antagonis. Ya, yang membuat kemudian Alkitab menjadi tebal isinya. Gitu. Andai nggak ada peristiwa ini, mungkin Alkitab kita isinya hanya beberapa ratus halaman aja ya. Dan kita mungkin lebih mudah untuk mencernanya gitu. Tapi puji syukur, karena di dalam Tuhan tidak ada yang nggak baik ya. Meskipun terjadi aktor antagonis ini, tapi justru disitulah kita tuh kemudian semakin mengenal Tuhan. Kita mungkin ngerti lah cerita ini ya, makanya kita mungkin gak usah terlalu baca ayatnya. Tapi hal yang menarik itu adalah pada waktu saya merenungkan, ini iblis ini apa bahasanya? Licik gitu, tapi kurang ajar gitu, kira-kira. Mari kita lihat sama-sama gitu. Kejadian 3 ayat 1 di situ dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan ini, bukankah Allah berfirman gitu? Atau dalam bahasa Indonesianya yang mungkin lebih ini, Allah itu berfirman begini kan gitu. Apa benar Allah berkata gitu? Itu dalam bahasa ini. Tentulah Allah berfirman, itu dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, apa benar Allah berkata gitu. Ini kurang ajar gitu, maksudnya sesuatu yang udah jelas gitu kan. Kayak kemarin itu saya habis pulang dari PTC lewat jalur alternatif lah ya, macet gitu. Udah dikasih, itu ceritanya ada pembangunan box culvert, udah dikasih peringatan 1 gitu ya. Jelas, besar gitu tulisannya. Tapi kemudian gak dibaca gitu kan. Nanti maju lagi, ada lagi peringatannya. Masih gak dibaca gitu, pikir bisalah gitu. Maju lagi. Dan akhirnya kita harus putar balik. Tapi ini itu sama gitu.
misalkan tolong kembali gitu ya, tolong kembali karena jalan ditutup gitu. Paling bisa, gitu loh, kira-kira seperti itu. Ini benih yang ditaburkan iblis, yang misalkan Giovanni bilang gitu ya, Tor, Giovanni titip kopi di Little Flock gitu ya. Nah terus tiba-tiba Anto bilang gitu, Ovik ada Giovanni tadi pesen teh loh, kira-kira gitu. Padahal udah jelas gitu. Jadi ini sesuatu yang kita mesti mengerti bahwa ada 3 step gitu. Ada 3 step tipuan iblis yang anehnya ini selalu terjadi. Jadi iblis ini sekalipun licik tapi dia kurang kreatif gitu kira-kira ya. Step ini selalu terjadi bahkan sampai sekarang. Gitu. Waktu pertama apa? Iblis itu selalu menancapkan kebenaran baru yang tujuannya adalah untuk mempertanyakan kebenaran Tuhan gitu. Apa benar Allah berkata gitu. Tapi uniknya yang dikatakan ini sesuatu yang beda gitu dari apa yang Tuhan katakan gitu. Gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah iblis itu mulai ingin menanamkan benih-benih ketidakpercayaan gitu. Benih-benih kebimbangan. Dan kenapa? Karena iblis tuh tahu orang kalau udah keluar daripada koridor kebenaran firman, maka dia akan mudah porak-porandakan dan hancurkan kehidupannya. Sekali lagi sasarannya adalah mulai menanamkan benih-benih ketidakpercayaan. Nah setelah benih itu muncul, dia kan nggak langsung ya bilang, oh Tuhan itu salah, Tuhan itu jahat, Tuhan itu enggak, dia nggak bilang gitu. Yang pertama dia lakukan adalah, Tuhan itu kemarin ngomong gini kah? Gitu. Atau bukannya gini gitu. Nah yang kedua. Yang kedua, kalau yang pertama ini udah berhasil, maka dia itu akan kembali tes gitu. Tapi tesnya yang kedua, ibarat ini iblis itu ada tusuk gitu ya. Maka dia akan tusuk dan gitu ya. Gitu kira-kira ya. Nah yang kedua, itu iblis akan menanamkan hoax yang kedua, itu memperdalam tusukannya, untuk memperdalam tusukannya. Kejadian 3:4 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kenapa kok iblis bisa mengatakan ini? Karena sebelumnya Hawa bereaksi. Masalahnya reaksi Hawa ketahuan kalau dia enggak terlalu ngerti kebenaran firman. Ya kan? Hawa bilang apa? Hawa bilang apa? Ada yang tahu? Hawa itu bilang kira-kira gini, enggak, Tuhan enggak bilang gitu, ya kan? Jadi Hawa itu kira-kira sebenarnya mengerti gitu. Oh, Tuhan itu bilang, semua buah yang di taman ini boleh dimakan. Gitu kan? Tetapi buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan atau diraba. Padahal Tuhan enggak pernah ngomong itu. Gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa ternyata mengenal firman itu penting sekali. Karena kemampuan kita atau kedalaman pengenalan kita akan firman menentukan ketangguhan kehidupan kita. Kenapa? Karena ada ayat yang bilang kan, berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu kayak apa maksudnya? Tahu nggak singa itu kenapa bisa jadi raja hutan? Singa itu bukan yang terkuat karena kalau yang terkuat siapa? Seva, yang terkuat di hutan? Diangkat tangan tadi soalnya. Siapa? Nah, gajah katanya. Singa juga bukan yang paling cepat. Karena yang paling cepat cheetah gitu ya. Singa juga nggak serba bisa, dia nggak bisa manjat, dia nggak bisa berenang gitu kan. Tapi kenapa dia bisa jadi raja? Karena singa itu sabar. Karena singa itu selalu menunggu momen yang tepat untuk pada waktu kita buka celah sedikit, maka dia akan menancapkan serangannya. Itu gambaran iblis. That's why sebenarnya kita nggak punya alasan untuk kita nggak dekat dengan firman.
Karena kalau begitu kita lengah sedikit, bahkan Hawa itu bukan nggak ngerti firman loh, dia ngerti cuman meleset dikit, ya kan? Dosa kan gitu kan? Kalau kita kompromi dikit, maka kemudian iblis akan masuk. Sekali-kali kamu tidak akan, dia udah mulai tancapkan kebenarannya di sini, kebenarannya sendiri, gitu kan? Sehingga apa otomatis kalau tadi Hawa itu bimbang, sekarang udah dalam taraf tidak percaya gitu. Nah, inilah yang terakhir gitu kan. Begitu Hawa sudah masuk ke dalam perangkap iblis, ini porak-porandanya ya. Kebenaran kemudian didistorsi. Disinilah iblis menancapkan kebenarannya yang palsu, gitu ya. Maka kemudian kebenaran itu menjadi seakan-akan relatif. Seakan-akan relatif. Oh, iya Giovanni tadi bilang mintanya kopi. Tapi kalau saya maunya beliin teh, emang kenapa gitu kan? Kan sama-sama masih bisa diminum. Nangkep maksud saya? Kan teh juga enak gitu, sama-sama manis gitu. Tapi siapa tahu kok Giovanni ini ngantuk gitu, pinginnya kopi. Loh, tapi teh kan ada tea-in-nya gitu kan, versi kafeinnya teh. Wah, dibenar-benarkan begitu loh maksud saya. Itu loh. Nah makanya ini jadi kita mesti mengerti bahwa kalau kita nggak sadar hal ini, kita akan menjadi bulan-bulanannya iblis gitu. Dan percaya atau enggak, hal ini adalah hal yang selalu terjadi sampai zaman ini. Saudara mesti ngerti bahwa di zaman ini terutama generasi muda, terutama dengan merebaknya sosial media dan semua, ada yang namanya istilah postmodernism. Tahu ya? Postmodernism. Ada 3 ciri khas utama postmodernism, tapi yang pertama adalah ini. Mempertanyakan semua kebenaran. Itu orang yang ada dalam postmodernism. Itu kan katamu. Kalau saya udah belajar dari buku ini, ternyata enggak begitu gitu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Mempertanyakan otoritas. Itu postmodernism. Orang yang terjangkit dengan postmodernism paling anti dibilangi sama pemimpin gitu. Ya kan? Ya itu kan katamu sekali lagi. Kalau saya mau enggak, emangnya kenapa gitu. Ya kira-kira begitu ya. Ini kenapa bisa terjadi? Ya ini, karena strateginya iblis gitu kan. Awalnya kita dikasih kebenaran-kebenaran yang semu, yang pelan-pelan. Tapi kemudian itu tertancap pada otak kita gitu. Dan ini yang berbahaya gitu ya. Nah, saya dengan cepat, karena saya mau masuk ke poin-poin. Teman-teman mesti mengerti bahwa Eden, Taman Eden itu adalah utopianya Tuhan. Eden itu adalah tempat di mana Tuhan itu ingin melaksanakan kehendaknya atas hidup manusia. Yaitu apa? Eden itu sebenarnya adalah gambaran bagaimana orang itu punya keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Tapi teman-teman saudara perlu saya kasih disclaimer sedikit ya. Setiap kali saya berkata bekerja itu bukan bicara tentang pekerjaan. Tapi itu bicara tentang being productive. Menghasilkan sesuatu, melaksanakan sesuatu gitu ya. Being productive. Tapi gitu juga kalau saya bicara tentang beristirahat itu bukan bicara tentang tidur. Meskipun termasuk dengan tidur gitu ya. Tapi istirahat di sini itu adalah gini. Kondisi pikiran kita yang tenang, yang merasa aman, yang merasa pasti bisa karena kita ada bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, di Eden Tuhan itu sangat menekankan keseimbangan antara rest, beristirahat dan bekerja. Kenapa? Di Eden Tuhan itu memberikan otoritas. Betul ya, Tuhan itu memberikan otoritas. Tetapi sebelum Tuhan memberikan otoritas, dia memberikan contoh terlebih dahulu. Yaitu apa? Sabat. Setelah Tuhan menciptakan manusia, dia beristirahat. Teladan pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia bukan cara mencapai kesuksesan.
Tapi teladan pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia uniknya adalah apa? Beristirahat. Itulah yang unik buat saya gitu. Dan seringkali orang-orang modern sudah melupakan hal ini. Kecanggihan teknologi semuanya membuat kita lupa beristirahat. Bahwa beristirahat itu sangat penting, bahkan dikatakan Tuhan itu menguduskan hari Sabat. Menguduskan itu apa sih? Memisahkan, menganggap itu sebagai sesuatu yang sacred, penting. Arti kata menguduskan itu sebenarnya sesimpel itu. Kudus itu berarti penting. Dan Tuhan itu menguduskan hari Sabat. Lebih daripada yang lain, dia pertama kali menguduskan hari Sabat. Dan perintah terakhir yang diberikan Tuhan, waktu dia memberikan 10 perintah Allah, yang berhubungan dengan dia, adalah Sabat, perintah keempat. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan alfa dan omega. Gitu ya. Apa pentingnya seorang beristirahat? Masalahnya, apa sih yang manusia hilang? Manusia kehilangan apa pada waktu dia jatuh dalam dosa? Manusia nggak kehilangan pekerjaannya loh. Manusia tidak kehilangan sense-nya untuk bekerja. Betul? Itu kan Allah kepada pria atau pada manusia apa? Kamu akan bekerja dengan berpeluh kesah, gitu ya. Kamu akan bekerja dengan bersusah payah. Itu yang terjadi gitu. Karena itulah kita jadi mengerti. Begitu manusia keluar dari Eden, apa yang terjadi? Manusia bukan kehilangan pekerjaannya. Manusia kehilangan keseimbangan antara bekerja dengan beristirahat. Itulah kenapa hari-hari ini muncul yang namanya mental health lah. Saya tidak mengecilkan arti kata mental health. Kenapa? Karena saya merasa saya pernah mengalami itu gitu. Saya tahu betapa beratnya yang namanya depresi, yang namanya frustrasi, yang namanya kehilangan pengharapan, yang namanya tidak percaya kepada siapapun. Saya mengerti bagaimana perasaan itu gitu. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa mental health itu bukan dari Tuhan. Mental health itu bahkan Tuhan sangat hindari. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah memberikan jawaban atas itu. Dia tahu kalau kita cuma bekerja dan berhenti sampai pada bekerja, kita tidak beristirahat. Ini adalah akhirnya pasti gitu. Sebenarnya saya ingin cerita banyak tapi karena waktu ya. Simpulannya gini, saudara. Pada waktu iblis berhasil menancapkan hoax-nya, maka manusia bangkitlah perasaan yang namanya apa? Self-independence. Kenapa? Karena manusia tidak punya lagi pengharapan orang atau pribadi yang bisa diharapkan. Pada waktu dia di Taman Eden gitu, dia bekerja dengan kekuatan dan otoritas daripada Tuhan. Itulah kenapa, rahasianya kenapa Adam itu begitu powerful. Dia bisa berkuasa atas semua dunia. Ya kan? Bayangin, sesuatu yang bisa diberikan nama, itu pasti dia berkuasa di situ. Bayangin, masa saya izinkan Andi gitu ya, ngasih nama sama anak saya gitu. Gak lucu gitu kan? Gak mungkin. Kalau Adam atau manusia bisa memberi nama buat para hewan, artinya apa? Bahkan tumbuhan gitu ya. Artinya ada otoritas dan kuasa di situ. Tapi yang kita perlu tahu, yang saudara perlu tahu, Adam itu pakai otoritasnya Tuhan gitu loh. Nah, begitu Adam itu kehilangan otoritas itu, maka apa? Dia bekerja dengan susah payah. Ngatur jadi susah. Mungkin di sini nggak ada yang tahu ya, tapi dengerin baik-baik. Punya anak itu susah. Yang sudah punya anak pasti mengamini apa kata saya. Nggak gampang gitu. Nah apalagi ini nggak ada otoritasnya gitu. Kita akan frustrasi di situ, gitu ya. Bukan berarti anak nggak bisa diatur, enggak, gitu ya. Tapi maksud saya bayangin gitu, sama seperti kalau kita ngelihat, wah anak yang cranky dan seterusnya, kira-kira begitu gitu.
Makanya kemudian manusia itu jatuh kepada keputusasaan. Kenapa? Karena dia merasa segala hal dalam kehidupannya itu nggak berjalan dengan baik. Akhirnya dia merasa tidak puas dengan hidupnya. Saya mau melakukan A, nggak bisa, saya disakiti sama si B, gitu kan, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Kita capek. Dan kita merasa tidak ada pengharapan. Dan tidak menutup kemungkinan kita berusaha untuk, udahlah kalau kayak gini ngapain saya hidup, gitu. Ya kan? Nah, ini ada 5 reaksi, cuman karena waktu, saya nggak bisa ceritain semua, tapi ini adalah reaksi manusia pada waktu dia berjumpa dengan kesulitan. Ada 5 ternyata, saya pikir dulu cuman ada 3, ternyata ada 5. Tapi benar ya, pada waktu kita ini frustrasi, pada waktu kita ketemu kesulitan, kita bisa fight, kita merasa, ini yang salah bukan saya gitu kan. Atau kita bisa mencoba kabur gitu. Saya harus cepat. Ini orang yang lari dari masalah gitu kan. Kita mencoba lari dari masalah. Atau kita bisa merasa nggak mampu, I can't gitu. Flop, kalau flop itu it's all my fault gitu ya. Kita merasa bersalah gitu, malah menyakiti dan menyerang diri sendiri. Ini adalah reaksi-reaksi yang salah gitu. Karena sebenarnya Tuhan tidak mendesain kita untuk bereaksi seperti ini. Ini adalah reaksi yang timbul karena manusia tidak punya rest di dalam Tuhan. Oke? Ya, ini saya baru masuk ya, tapi waktunya udah habis. Maaf ya. Maka kita harus dengan cepat. Saya akan tunjukkan ayat-ayatnya aja, semoga nutut ya. Ibrani 12 berkata, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Dalam bahasa yang lain, kerusuhan itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya bagus banget, unrest. Kerusuhan itu bukan orang yang demo-demo gitu ya. Dipikir, ayat ini pokoknya kalau kita kepahitan berarti kita suka demo-demo. Enggak, kata-katanya itu unrest. Arti kata unrest itu kerusuhan di pikiran. Siapa yang suka overthinking, angkat tangan? Saya. Itu bukan dari Tuhan. Saya akan dengan cepat, saya nggak bisa lama-lama. Kerusuhan pikiran kita, overthinking kita itu bukan dari Tuhan. Bertobat teman-teman. Dan saya mau kasih solusinya. Tenang aja. Mazmur 116 ayat 7 dikatakan di situ. Return to your rest, O my soul. For the Lord has dealt bountifully. Apa bountifully itu? Sangat banyak, sangat melimpah. Kira-kira begitu ya, bountifully. Beristirahatlah jiwaku, karena Tuhan udah begitu baik buat kita. Percayalah, saudara, kalau kita overthinking, kalau kita enggak merasa tenang, aman, diam dalam Tuhan, dan kita merasa Tuhan itu bukan tempat bergantung. Karena kita tidak merasa Tuhan itu baik. Itu jawabannya. Dan percayalah, setiap kita yang kita mengalami mental health, atau apapun itu ya, frustrasi, depresi, dan semuanya. Percayalah, teman-teman itu bukan kecewa pada siapapun. Teman-teman itu kecewa sama Tuhan. Bukan karena Tuhan gak baik, tapi karena teman-teman lupa dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena ada selaputnya dari iblis ini loh, tipuan-tipuannya. Gitu kan? Saya akan dengan cepat. Nah karena itu apa solusinya? Kita mesti kembali pulang. Eden itu adalah kondisi di mana manusia itu seimbang. Bagaimana manusia bisa seimbang? Karena dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan in our image. Bahasanya seperti itu, in our image. Siapa image-nya? Image-nya Tuhan. Kristus. Kristus itu adalah teladan yang paling sempurna
tentang bagaimana seseorang itu bisa bekerja sambil beristirahat. Saya nggak bilang bekerja terus beristirahat, bukan. Bekerja sambil beristirahat. Yaitu pada waktu kita bersusah payah dan berlelah-lelah demi melakukan sesuatu, kita tetap dalam kondisi tenang. Bekerja sambil beristirahat, sekali lagi. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita. Kita tidak ditakdirkan untuk jadi orang yang gagal di dalam memanage pikiran kita. Jelas bukan kita. Gitu ya. Dan apa tujuannya? Itu semua ada di dalam Kristus. Tuh, hilang. Oke. Mohon bantuannya. Ya. Nah, karena itu ada 3 hal, dengan cepat saya akan sampaikan ya. Yang pertama adalah hidup dalam kasih Allah saja. Ada 3 hal penting kalau kita mau benar-benar reclaim our inheritance, kalau kita mau mengembalikan kondisi Eden dalam kehidupan kita, nggak perlu nunggu mati masuk surga, teman-teman. Sekarang juga bisa. Caranya gimana? Ada 3 poin penting. Yang pertama tentu saja hidup dalam kasih Allah saja. 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia. Bukan apa, jadilah kuat karena latihan. Bukan dikatakan jadilah kuat karena kamu punya harta yang banyak. Bukan dikatakan jadilah kuat karena kamu punya teman-teman yang setiap saat selalu menyokong hidupmu. Makanya nggak ada alasan ngomong gini, saya nggak bisa karena nggak ada orang yang peduli sama saya. Enggak. Tuhan jawabannya. Ini juga ya, kalau kita mau kuat, dikatakan di situ 2 Timotius 3 ayat 1-5, ayat ini tuh semakin hari saya renungkan, semakin terjadi saudara-saudara. Zaman dulu mungkin kayak model orang yang berontak pada orang tua, mungkin jarang, sekarang banyak banget gitu. Kenapa seperti itu? Di kanan dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya apa mereka? Mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Apa artinya memungkiri kekuatannya? Artinya mereka tidak menggunakan kekuatan dari Tuhan. Artinya mereka pakai kekuatannya sendiri. Itu loh. Kenapa orang terjadi memberontak? Kenapa orang tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain? Kita bisa relate dengan poin-poin ini kok. Saya percaya ini kalau enggak kita yang ngalamin, kita ngelihat itu dalam kehidupan orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena mereka enggak pakai kekuatan Tuhan. Mereka berusaha untuk menghidupi hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Gitu. Nah karena itu kita perlu menyadari gitu bahwa kalau kita mau hidup dalam kasih Allah, satu-satunya cara kita mesti menyadari bahwa kepuasan kita itu hanya di dalam Tuhan. Saya mau kasih contoh ya, tapi Anto lah sama Ko Andre, gitu. Mohon maju. Anto ini pasti ya, karena dia ada di depan gitu dan mukanya tuh manggil-manggil untuk maju gitu. Ya, silakan gitu ya. Andai Anto ini lagi kena depresi, dia merasa gagal gitu ya. Wah, terus dia melihat ini ada saingannya kan sama-sama marketing ya. Ya meskipun aslinya beda sih, satu di kimia, satu di emas gitu ya. Anggap aja ini sama lah gitu. Wah, Anto merasa gagal. Hidupnya enggak hari ini belum closing padahal udah tanggal 25 gitu kan. Target sangat tidak tercapai. Terus dia lihat Andre gitu. Wah, dipuji-puji sama bos gitu kan. Ya kan? Ditraktir, diukaku gitu kan. Maka apa yang terjadi? Dia merasa gagal gitu kan. Terus wah dia depresi dan seringkali orang yang depresi itu kan ngomong gini ya. Udah saya nggak mau kayak dia. Betul ya, saya nggak mau. Anto bilang nggak mau kayak Andre gitu. Dan seringkali seperti itu. Tapi uniknya ya, setiap kali kita itu bilang oh saya nggak mau kayak gitu. Sebenarnya itu yang kita ingini kok. Betul nggak sih? Kalau kita bilang enggak lah, saya nggak mau posisi itu. Justru sebenarnya kita kepingin posisi itu. Kalau kita bilang, saya nggak mau jadi kaya seperti orang itu, gak enak, bla bla bla. Nah itu yang kita pingin kok. Gitu ya.
Ya terima kasih. Karena saya nggak punya waktu ya. Cuman dipajang aja. Kira-kira gitu teman-teman, saudara. Makanya di sini kita menemukan ada satu kunci. Kalau kita mau keluar dari comparing, kalau kita mau keluar dari kondisi kita nggak puas sama diri kita sendiri, jangan cari perkenanan manusia. Termasuk jangan cari perkenanan diri kita sendiri. Cari perkenanan Tuhan. Jadikan kesukaan Tuhan itu sebagai tujuan hidup kita, bukan yang lain. Kayaknya saya bakal minta overtime. Ya, saya dengan cepat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena itulah ini penting sekali saudara, seperti tadi saya bilang. Beberapa waktu yang lalu, saya mengalami begitu banyak masalah dengan pikiran saya begitu. Tapi ini menjadi jawaban. Beberapa tahun sebelumnya, saya tuh memandang rendah kebenaran ini. Ngapain sih bersyukur gitu kan? Tapi sekarang, saya mendapatkan manfaatnya secara luar biasa. Bersyukur itu meluruskan otak saya. Bersyukur itu memampukan saya untuk melihat apa yang benar di balik segala sesuatu yang tidak benar. Tidak benar itu maksudnya apa? Tidak berjalan sesuai dengan keinginan saya, gitu ya. Dan itu penting. Nah, ini poin kedua, yang tadi bersyukur ya. Kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, bersyukur. Syukurlah. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Nah, ini ya. Teman-teman perlu tahu bahwa ini ada ayatnya, Mazmur 107. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka apa? Ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Teman-teman perlu tahu, firman Tuhan itu ya dan amin. Kita nggak bisa ubah firman hanya supaya keinginan kita tercapai. Karena itu, kalau kita berusaha untuk melakukan segala sesuatu, sok tahu gitu ya. Oh, saya ngerti kok. Maka yang terjadi apa? Ini loh, ditundukkan hati mereka dalam segala kesusahan. Yang susah apa? Hati kita. Ya. Karena itu hati-hati. Firman itu ada bukan untuk mengekang kita. Amsal 30 ayat 5 dikatakan, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Ia adalah perisai, jadi firman itu ada untuk melindungi kita. Orang yang ada dalam perlindungan, dia bisa istirahat dengan tenang. Tapi tidak dengan orang yang mentalnya unrest. Dia merasa tidak punya perlindungan, dia merasa bahwa segala sesuatu dia harus benarkan, dia harus usahakan dengan kekuatannya sendiri. Makanya dia lelah. Roma 6 ayat 11. Maka itu demikianlah kamu harus memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu telah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya cepat aja ya. Untuk kita bisa menang, maka kita mesti menang dengan pikiran kita. Gimana caranya? Ini. Wah panjang ya, pokoknya intinya ayat ini ngomong bahwa apa? Belajar untuk punya opposite spirit atau reverse reaction. Seringkali apa yang kita anggap penting, apa yang daging kita anggap penting dan berharga, itu justru sebenarnya hal yang meracuni kita. Karena itu ini penting, pola pikir yang penting. Kalau kita mau hidup according atau sesuai dengan kehendak Tuhan, takut akan Tuhan gitu kan, maka kita perlu memandang semuanya berubah, berbeda. Apa yang dulu kupandang sebagai sesuatu yang keuntungan gitu kan, ku anggap sebagai kerugian sekarang. Dan sebaliknya, kenapa? Karena saya ini siap menderita, ini loh poin pentingnya. Di bawah ini ya dikatakan, karena apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Siap menderita. Amin. Filipi 2 ayat 5-8 juga. Ini kan di awalnya judulnya adalah kalau kita mau kembali pulang, kita mesti tinggal di dalam Kristus. Untuk tinggal di dalam Kristus, semua ini ada terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau mengambil intisari Kristus, ini loh jawabannya.
Kristus itu siap menderita untuk melakukan kebenaran. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau kita tuh taat, ada otoritas di situ. Dan pada waktu otoritas terjadi, kita bisa melakukan sesuatu kembali dengan kuasanya Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Teladan Kristus membuat Eden kembali terjadi. Kalau kita ikuti teladan Kristus, kita taat dan siap menderita untuk melakukan kebenaran, Eden kembali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ya, 1 Petrus 4 ayat 1-2 bagus banget. Secara sengaja membuat daging menderita. 2 menit ya. Kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Yaitu apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sekali lagi dosa itu adalah melencengnya kita dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Supaya kita bisa produktif sambil tetap merasa tenang dan aman di dalam Tuhan. Amin. Mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, yaitu apa? Siap menderita. Nah ini juga kan berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ada berkat dalam menderita demi kebenaran. Orang yang menderita demi kebenaran bukan akan makin hancur hidupnya ternyata. Kalau kita melakukan kebenaran, janji Tuhan, kita akan berbahagia. Bukan saya yang bilang, saudara-saudara, meskipun saya udah membuktikan dalam hidup saya. Saya undang pemain musik ya. Ini saya yang terakhir. Iringi saya. Mari kita coba renungkan. Ini yang terakhir. Kalau kita sudah tahu gitu ya, kita harus hidup di dalam kasih. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini mesti siap menderita demi melakukan kebenaran. Dan terakhir gini, ini kita pasti pernah dengar ya. Kalau setan tidak bisa buat kita berdosa, maka dia akan buat kita sibuk. Betul? Yang sibuk apa? Yang sibuk itu bukan sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kita itu sibuk, ini loh, pikiran kita. Yang dibuat sibuk itu pikiran kita. Sekali lagi, kesibukan tanda unrest. Orang yang sibuk, saya ini udah buktikan kok. Dulu waktu saya depresi dan seterusnya itu, ditanya apa? Enggak bisa, saya sibuk pokoknya. Handphone enggak dijawab gitu ya, wah ngalah-ngalahin Elon Musk tipunya. Wah nanti baru dibalas 1 minggu kemudian gitu. Loh saya ngalamin, saya yang melakukan. Saya enggak nyindir siapapun, saya melakukan. Gitu ya, saya tahu rasanya gitu. Tapi teman-teman perlu sadar, kalau kita mau sibuk, sibuklah dengan cara yang benar. Sibuklah untuk mengasihi. Karena semakin kita tinggal dalam kasih, maka kita akan semakin hanyut dan larut di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan kasih yang baru. Dan disitulah teman-teman perlu tahu, ini Eden terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melakukan banyak hal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di sisi yang lain, kita tetap tenang, tetap beristirahat, tetap menemukan kekuatan baru. Mari kita berdoa. Biarlah kebenaran-Mu ini Tuhan tertancap dalam hati kami. Izinkan kami kembali kepada warisan kami Tuhan di dalam Engkau. Engkau telah memberikan yang terbaik Tuhan yang bisa kami dapatkan. Engkau telah menyediakan segala kepuasan yang selama ini kami cari lewat pencarian hidup yang fana dan sia-sia itu. Semuanya ada di dalam Engkau. Izinkan kami mengembalikan itu Tuhan dalam kehidupan kami. Merasakan bagaimana Engkau terlibat secara aktif Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Engkau yang tuntun semua Roh Kudus. Mulai saat ini pimpin kami. Untuk kami boleh kembali pulih. Untuk kami boleh kembali aman di dalam Engkau Tuhan. Sambil kami terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh melepaskan Tuhan pencarian-pencarian kami yang fana ini Tuhan. Dan kami boleh kembali pada hal yang benar, hal yang Kau sediakan, yaitu waktu kami mencapai tujuan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, menjawab syukur, haleluya. Amin.